Di dalam sebuah perenungan kita, eksposisi dari kitab 2 Petrus, kita akan membuka 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua saja. 2 Petrus pasal 1, ayat 1 dan ayat 2. Kita akan membaca bersama-sama kedua ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenal diri dan sesama. Saya pikir bukan hanya berhenti di situ, tapi juga bagaimana kita mengenal Tuhan. Pengenalan akan diri sangat penting. Pengenalan akan sesama sangat penting. Bahkan pengenalan akan Tuhan juga lebih penting lagi. Mengenal diri, banyak orang tidak kenal dirinya, hanya tahu nama. Tapi siapa diri sesungguhnya? Nggak tahu. Banyak orang kenal sesamanya, tahu sesamanya, tapi siapa sesamanya itu? Nggak tahu. Yang lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, hal yang sangat menarik ketika kita bicara tentang pengenalan diri atau mengenal diri dan mengenal sesama kita. Ya, apa yang menjadi tolak ukur kita untuk mengenal diri kita? Pertama, bahwa tentu saja orang mengenal diri yaitu melalui diri mereka. Melalui dirinya dia mengenal siapa dirinya. Dan pengenalan diri melalui diri itu juga pengenalan yang tidak komprehensif, yang tidak sempurna, yang sangat terbatas. Oleh sebab itu siapa diri kita, siapa saya mengenal diri saya pun saya sangat terbatas. Saya akan mengenal diri saya, barangkali mengenal diri hanya sesuatu yang baik yang saya sampaikan, oh saya baik. Saya bukan orang yang jahat, saya bukan orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar dan seterusnya, tapi orang bisa melihat hal yang beda. Karena itu pengenalan diri, dasar pengenalan diri kita adalah pertama melalui diri kita. Kalau sampai melalui diri kita sendiri saja kita tidak mengenal siapa diri kita, bagaimana orang lain mengenal kita? Pengenalan diri dan sesama juga melalui orang lain, atau kita mengenal diri kita melalui orang lain. Seperti apa orang lain melihat kita? Belum tentu juga sempurna, bukan? Oleh sebab itu maka orang lain bisa saja mengenal diri kita berdasarkan cara pandang mereka, berdasarkan sejauh mana mereka mengetahui kita, melalui pergaulan, melalui relasi yang dibangun, yang dijalani. Karena itu mengenal diri misalnya melalui sesama atau melalui orang lain itu pertama tentu kita mengenal diri kita melalui orang tua kita. Kita nggak tahu kita ulang tahunnya kapan, tanggal berapa, nggak mungkin kita langsung tahu, oh saya tanggalnya ulang tahun, tanggal misalnya 30. Dari mana saya tahu kalau tanggal ulang tahun saya 30 Januari misalnya. Toh saya lahir tanggal itu dan tidak mungkin saya langsung tahu, oh hari ini saya lahir. Nggak bisa. Karena itu kalau orang mengatakan bahwa ya saya lahir tanggal 30, bisa dipercaya bisa tidak. Kalau dipercaya ya dari mana kamu tahu bahwa kamu lahir tanggal 30? Dari diri saya sendiri. Lalu dari mana kamu tahu? Orang tua saya memberitahukan kepada saya. Itu kan melalui pengenalan, melalui orang lain. Tetapi juga melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka bisa saja menilai kita orang yang baik, tapi juga mereka bisa menilai kita adalah orang yang jahat. Mengenal kita orang, wah saya tidak mengenal dia seperti yang sesungguhnya seperti begini. Pengenalan saya akan dia kok beda dengan pengenalan kamu akan dia. Kenapa? Sangat terbatas sekali. Karena itu bagaimana pengenalan yang sejati, pengenalan yang sempurna akan diri kita dan akan sesama kita adalah ketika kita mengenal melalui kebenaran firman Allah, melalui pengenalan kita akan Tuhan. Karena itu bagaimana kita mengenal diri,
mengenal sesama kita melalui firman Allah. Sebetulnya siapa sih kita? Siapa sih sesama kita? Pertama, bahwa kita memiliki kesamaan antara diri kita dengan sesama kita. Kesamaan itu adalah apa? Kesamaan itu adalah kita sama-sama ciptaan Allah. Kita diciptakan oleh Tuhan sama-sama. Karena itu bagaimana nanti kita memperlakukan sesama kita. Pertama, bahwa kita mengenal diri kita adalah orang yang diciptakan oleh Allah. Demikian juga dengan sesama kita, mereka adalah orang yang diciptakan oleh Allah, yang segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga memiliki kesamaan di mana saudara dan saya, kita manusia yang diciptakan Allah ini sama-sama orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Orang yang telah rusak, orang yang telah hancur. Bukan orang yang sempurna. Itu yang harus diperhatikan juga. Tetapi juga kita menyadari bahwa saya, saudara, kita semua, ya, ketika mengenal sesama, ada batas tertentu di mana tidak semua orang yang kita kenal itu adalah orang yang telah mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Sampai pada batas di mana kita sama-sama diciptakan oleh Allah, di mana kita sama-sama jatuh dalam dosa, produk dosa, dan tidak mampu melakukan kebenaran Allah. Tetapi jangan lupa bahwa yang ketiga, kita mengenal diri kita mengenal sesama kita. Ada sesama kita yang memang sudah ditebus oleh Allah, yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi juga ada sesama kita yang belum mengenal Kristus, yang belum berjumpa dengan Kristus. Karena itu ketika bicara tentang pengenalan diri, pengenalan sesama, dalam konteks yang kita baca bagaimana Petrus menjelaskan, memberitahukan, ini bicara tentang apa? Bicara tentang identitas. Keberadaan diri baik Rasul Petrus maupun orang-orang yang kepadanya Petrus menuliskan surat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ketika dia menuliskan surat ini? Dia memperkenalkan dirinya dengan begitu jelas. Saya percaya bahwa pengenalan diri Petrus ini juga menjadi pengenalan yang sangat penting bagaimana kita mengenal diri kita, mengenal diri dan sesama. Pertama, bahwa dalam bagian ini Petrus mengajak kita, mengajak pembaca, dan juga mengajak saudara dan saya atau orang percaya yang hidup di kekinian, bahwa pertama, siapakah dia? Siapakah kita? Siapakah saya dan siapakah sesama saya? Yaitu dalam konteks surat Petrus ini. Maka dari Simon Petrus, dia tahu siapa dia Simon. Sebelum dia mengenal Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia adalah Simon. Tetapi ketika dia adalah Simon, Simon itu didefinisikan sebagai batu yang kecil, kerikil-kerikil yang kecil. Dia seorang penjala ikan, ya, seorang pengusaha yang boleh dikatakan sukses di zamannya. Karena bukan hanya mereka juga punya karyawan. Karena mereka tahu bagaimana mereka menjala ikan, bagaimana mereka seorang nelayan. Barangkali ayahnya memberikan nama, inilah Simon, sang batu kecil, sang kerikil-kerikil kecil. Tetapi ketika dalam perjumpaan dengan Kristus, maka Kristus memanggil dia dari seorang yang menjala ikan menjadi penjala manusia, sehingga Yesus memberikan nama kepada Simon itu bukan hanya sekedar Simon, tapi juga adalah Petrus, Petra, batu karang. Oleh sebab itu maka Simon Petrus, rasul yang menuliskan surat ini, tahu betul bahwa saya bukan hanya sekadar Simon, sang batu yang kecil, sang kerikil-kerikil yang kecil, tapi juga saya adalah Petrus, batu karang, batu yang kuat, yang kokoh itu. Tapi Petrus mengatakan lebih lanjut bahwa siapakah aku ini? Aku adalah hamba, aku adalah pelayan. Siapakah sesamaku? Mereka juga adalah pelayan. Pengenalan diri dalam hidup orang percaya adalah bagaimana kita mengenal diri kita sebagai pelayan, sebagai hamba. Ini kata yang sangat menarik sekali ketika bicara tentang kata pelayan, kata hamba.
Maka ketika masuk ke dalam dunia pelayanan, dunia gereja, jarang orang yang betul-betul memahami arti kata pelayan itu, arti kata hamba, budak. Mereka apa? Pekerjaannya hanya sekadar melayani. Pekerjaan hamba, pekerjaan pelayan. Mereka menjadi budak, menjadi pelayan karena apa? Dalam konteks perjanjian lama, mereka menjadi budak atau menjadi pelayan. Pertama, karena memang mereka kalah perang, sehingga diperbudak atau dijadikan hamba oleh orang yang menang perang. Tapi tidak demikian dengan zaman sekarang. Perang terjadi misalnya ya, di beberapa negara. Ini belum sampai pada satu titik di mana negara yang kalah atau kaum yang kalah lalu dijadikan budak. Tapi dalam konteks pemakaian kata hamba, kata pelayan ini, bahwa pertama mereka menjadi budak, menjadi hamba, menjadi pelayan karena memang mereka dibeli atau karena memang mereka tadi kalah perang. Kedua, mereka dijadikan hamba, dijadikan budak atau pelayan karena memang mereka tidak mampu, sehingga apa? Mereka dijual. Dijual ini bisa karena bermacam-macam, bisa secara politik, bisa karena kejahatan, bisa juga karena ekonomi. Ketika keluarga tidak mampu membayar utang zaman itu, maka ada yang dijual dari anggota keluarganya untuk menjadi budak. Maka dalam kisah cerita di Indonesia bagaimana pernikahan siapa? Siti Nurbaya, ya kan? Siti Nurbaya dinikahkan dengan siapa dalam kisah itu? Datuk Maringgi. Kalau dunia zaman sekarang mungkin anak-anak tidak baca lagi. Kenapa Siti Nurbaya menjadi istri dari Datuk Maringgi? Karena keluarga dari Siti Nurbaya tidak mampu membayar utang kepada Datuk Maringgi, sang juragan. Nah, di dalam zaman dulu, maka ketika ada keluarga yang tidak mampu membayar hutang, maka salah satu dari keluarga itu bisa dijual untuk menjadi budak, menjadi pelayan, menjadi hamba. Nah, itu terserah tuannya mau diapakan. Yang ketiga, misalnya, kenapa orang bisa jadi budak pelayan? Karena memang bisa dipolitisasi. Seperti Yusuf, dia bisa menjadi budak dari Fir'aun, bisa menjadi hamba di Mesir. Kenapa? Karena memang kejahatan sang kakak-kakaknya, abang-abangnya yang begitu jahat terhadap dia sehingga menjual dia dan Yusuf menjadi budak. Nah, pekerjaan para hamba, pekerjaan para pelayan ini tidak lain adalah bagaimana mereka melayani, melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya kepada mereka. Adakah kesempatan bagi mereka untuk kemudian berkata kepada tuannya, saya tidak mau bekerja, saya tidak mau melakukan pekerjaan? Enggak ada. Dia harus nurut, dia harus taat. Apapun yang diperintahkan oleh tuannya, dia harus ikuti. Di dalam konteks inilah maka Petrus menyadari bahwa dirinya adalah pelayan Kristus, dia adalah hamba Kristus yang taat kepada Kristus dan melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus, sehingga tidak bisa tidak ketika Kristus memerintahkan Petrus untuk melayani, maka Petrus menyadari betul ini adalah tugas, tanggung jawab. Ini adalah apa? Pekerjaan saya sebagai budak, sebagai pelayan. Kenapa orang bisa menjadi budak tadi? Kenapa menjadi pelayan? Karena ada penebusan, itu ditebus, dibayar. Saya sudah bayar kamu, membeli kamu, maka sekarang kamu menjadi budak saya, menjadi hamba saya, menjadi pelayan. Dan Petrus menyadari betul bahwa dia adalah hamba Kristus, pelayan Kristus, karena dia sudah ditebus oleh darah Kristus. Kalau membaca surat 1 Petrus, kita mendapatkan bahwa kita ini ditebus oleh darah Kristus, dengan darah yang mahal, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi juga dengan darah Kristus, yaitu darah yang mahal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pengenalan diri, mengenal sesama bahwa kita adalah sama-sama pelayan Tuhan. Petrus tidak hanya berhenti pada pelayan, tapi Petrus juga menyadari
Saya bukan hanya seorang pelayan. Saya bukan hanya seorang yang tidak punya hak atas diri saya, di mana terserah Tuhan saya nggak berhak apa-apa. Tapi Petrus juga mengatakan, aku ini bukan hanya seorang pelayan yang tidak punya hak, tapi juga aku adalah seorang rasul Kristus. Rasul, apa bedanya rasul dengan pelayan? Kalau pelayan itu kan tulus. Kalau rasul, apostolos, utusan, yang diutus oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah, diutus oleh Allah, diberi kuasa, diberi otoritas. Oleh sebab itu maka kita harus mengenal diri kita, mengenal sesama kita, bahwa kita punya otoritas. Otoritas atas apa? Kita diberi kuasa atas apa? Otoritas untuk apa? Untuk melayani tadi, untuk menjadi saksi, untuk menjadi pemberita Injil, menjadi pemberita firman. Tapi Pak, saya kan bukan sekolah teologi. Saya bukan orang yang belajar dalam dunia kampus teologi. Ingat bahwa kita dipanggil, kita diutus oleh Allah untuk apa? Menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Kristus. Bagaimana kita melayani, memberitakan Injil Kristus? Tidak harus melalui mimbar, bukan. Pemberitaan Injil yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita. Ketika kita kuliah, kita sedang menjadi saksi Kristus, menjadi utusan Allah di kampus kita, di kelas kita. Ketika kita kerja, kita juga menjadi utusan Allah di sana, dutanya Allah. Di mana? Di tempat kerja kita, di mana? Di tempat pelayanan kita, di keluarga kita, dimanapun Tuhan hadirkan kita. Itu yang Petrus mau sampaikan, bahwa dia mengenal diri, dia mengenal sesamanya, pelayan Allah, dia mengenal dirinya, utusan Allah. Ada otoritas yang dimiliki oleh orang percaya, kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang kadang seringkali tidak kita sadari. Pengenalan diri kita untuk menjadi saksi Kristus atau untuk menjadi utusan Allah tadi, rasul. Memang dalam konteks kerasulan, rasul secara jabatan tidak ada, nabi secara jabatan tidak ada, rasul secara jabatan tidak ada, imam secara jabatan tidak ada, karena sudah digenapi di dalam diri Kristus. Tetapi fungsi, secara fungsi, maka setiap orang percaya punya fungsi apa? Fungsi kenabian. Fungsi apa? Fungsi kerasulan. Fungsi apa? Fungsi keimaman. Karena itu Petrus berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi kita adalah secara fungsi, setiap orang percaya yang telah mengenal Allah, mengenal diri dengan baik, dengan benar mengenal sesama, maka mereka harusnya menyadari kita punya fungsi yang begitu luar biasa. Bukan hanya soal fungsi pendeta, bukan hanya soal fungsi penatua, pengurus, tapi juga fungsi setiap umat Allah. Untuk apa? Menjadi saksi Kristus tadi. Nah, di dalam pengenalan diri dan pengenalan sesama ini, maka Petrus juga mengingatkan bahwa mengenal diri dan mengenal sesama sebagai apa? Sebagai orang percaya, ya, yang percaya kepada Kristus atau orang yang beriman. Karena itu di situ dikatakan, kepada mereka yang sama-sama dengan kami memperoleh iman. Jadi Petrus betul-betul menyadari bahwa orang yang beriman, orang yang memperoleh iman itu bukan hanya dia sebagai seorang pelayan, bukan hanya dia sebagai seorang rasul, tapi jangan lupa ada umat Tuhan, ada kaum awam, ada orang yang lain yang juga beroleh iman. Karena itu di dalam teks ini dijelaskan bahwa Petrus kepada mereka yang sama-sama dengan kami. Ada kesamaan, yaitu kesamaan dalam hal apa? Kesamaan dalam hal keberimanan kepada Kristus. Maka nggak ada yang lebih istimewa dari setiap orang percaya satu dengan yang lain di hadapan Allah.
Di dalam konteks bergereja, konteks berjemaat pun demikian. Kadangkala orang berpikir bahwa hamba Tuhan, pendeta, biji matanya Allah, dijaga, dilindungi. Jangan lupa, umat pun adalah orang yang dikasihi Allah, yang beriman kepada Allah, sama di hadapan Tuhan, sama-sama orang beriman. Oleh sebab itu, maka di dalam bagian ini Petrus menuliskan, mengingatkan mereka mengenal diri sebagai orang yang beriman kepada Allah, tapi juga memiliki pengenalan akan Allah. Karena itu yang menjadi penting dalam bagian mengenal diri dan mengenal sesama tadi adalah bagaimana pengenalan akan Allah itu menjadi satu dasar yang kuat. Kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, maka kita kenal diri kita. Kalau kita kenal Allah, maka kita kenal sesama kita. Ketika kita sudah mengenal diri, mengenal sesama kita, dan beriman pada Allah, di dalam bagian ini, maka bagaimana Petrus menjelaskan proses keberimanan yang dimiliki oleh dirinya dan juga oleh orang percaya lainnya. Bahwa keberimanan itu atau keberimanan kepada Kristus bukan karena kekuatan, kehebatan mereka, tapi kenapa? Karena keadilan Allah dalam Kristus Yesus. Karena keadilan Allah. Di dalam terjemahan lain dia menggunakan karena kebenaran Allah, righteousness. Karena kebenaran Allah itulah maka kita beriman pada Allah. Tidak ada orang yang bisa beriman kepada Tuhan kalau bukan Allah yang oleh karena kasih-Nya, oleh karena keadilannya, lalu menganugerahkan iman kepada kita. Tidak ada orang yang bisa beriman pada Kristus kalau bukan karena kasih Kristus, kebenaran Kristus yang dinyatakan kepada mereka. Karena itu iman adalah anugerah. Dan orang yang beriman kepada Allah, maka mereka akan mengenal siapa Allah. Mereka percaya, mereka melakukan kehendak Allah. Kenapa mereka beriman? Karena apa? Karena Kristus. Dengan kata lain bahwa Kristus yang menuntun, Kristus yang membawa, Kristus yang menjadikan kita beriman. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita sudah kenal diri, kenal sesama, maka apa yang mau Petrus sampaikan dan juga menjadi bagian yang penting juga dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mengenal diri, ketika kita mengenal sesama, kita tahu diri kita tahu sesama mereka, maka apa yang kita perbuat? Semakin kita kenal sesama kita, jadi kemungkinan, peluang besar untuk kita saling memberkati itu sangat besar. Coba kalau kita nggak kenal orang, maka kita, kalaupun kita menolong ya pasti menolong misalnya, tapi belum tentu, bukan, tergantung. Barangkali kita menolong dia karena sesuatu misalnya, walaupun nggak kenal tapi kita tolong dia, walaupun ya tentu kita tidak memilih. Tapi jangan lupa bahwa semakin kita kenal seseorang, semakin kita kenal sahabat kita, semakin kita kenal siapa yang ada di sekitar kita, bukankah semakin kita betul-betul mau saling memberkati? Ya kan, coba kalau kalian punya teman yang lebih dekat, yang lebih kenal, lebih gampang kan minta tolong dan menolong dia ketimbang kita nggak kenal, nanti dulu gitu ya, siapa dia, siapa saya. Karena itu Petrus dalam bagian ini dia mengenal diri, mengenal mereka, maka dia memberkati mereka. Berkat apa yang Petrus sampaikan dalam bagian ini? Yaitu berkat bagaimana mereka mengalami kasih karunia, mengalami damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan mereka. Dia mendoakan mereka. Aku berdoa kiranya kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu. Kiranya kamu semakin mengenal akan Tuhan. Ini berkat yang terbesar yang sebetulnya yang diberikan oleh orang percaya terhadap orang percaya lainnya, yang diberikan oleh kita yang sudah mengenal Kristus kepada orang yang mau kita berkati. Jangan lupa bahwa dalam perjalanan Petrus bersama dengan Yohanes dalam Kisah Para Rasul, waktu mereka berjalan ke Bait Allah untuk berdoa atau untuk sembahyang,
lalu mendapatkan seorang lumpuh yang di pintu gerbang bait Allah, mengharapkan belas kasihan, mengharapkan uang, mengharapkan bantuan, mungkin makanan atau nasi bungkus barangkali zaman sekarang. Tapi Petrus katakan, kami tidak punya uang, kami nggak punya harta, tapi kami punya nama Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang kami punya itu, berdirilah. Orang lumpuh sembuhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kemudian apa kalau begitu kita memberkati cukup mendoakan dan tidak bertindak. Tidak juga. Iman harus bertindak, dan tindakan iman itu dalam memberkati tentu sesuai dengan kapasitas iman kita. Jangan pernah ukur sebesar apa kita menolong orang, memberkati orang dengan kemudian kok dia besar saya kecil, saya nggak mau, nggak bisa juga. Atau saya besar kamu juga harus besar juga enggak. Setiap pribadi, setiap orang percaya dianugerahkan oleh Allah untuk memiliki kapasitas masing-masing, kemampuannya masing-masing. Karena itu dalam bagian ini, bagaimana ketika kita saling mengenal, saling akrab, dekat satu dengan yang lain, maka terbangunlah kerjasama yang baik, terbangunlah satu pelayanan yang baik, terbangunlah satu persekutuan yang baik, dan hidup di dalam berkat Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai sekarang saling mengenal satu dengan yang lain. Jangan sampai kita di persekutuan, kita di ibadah, tapi kita tidak saling mengenal. Saya sih belum mengenal semua juga. Ini masih proses. Saya masih tahap, mengenal siapa. Tapi paling tidak bangun pengenalan diri akan Kristus lebih dalam. Itu yang penting. Dasar kita. Setelah kita membangun pengenalan diri akan Kristus, maka kita akan tahu siapa kita. Oh, ternyata saya manusia yang berdosa. Saya masih kurang ini, kurang itu. Saya masih memperbaiki ini, memperbaiki itu. Demikian juga ketika kita mengenal sesama kita. Seringkali kita menuntut dia dengan standarnya kita. Kita lupa bahwa standarnya Allah bagi dia mungkin beda juga dengan kita. Seringkali kadang ketika kita mengajar, kita tuntut siswa kita tuntut mahasiswa kita untuk punya nilai, misalnya kamu harus mencapai A. Kita lupa untuk mencapai B saja dia mesti harus berjuang dan sudah full. Karena itu biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Miliki pengenalan akan Allah sehingga kita punya pengenalan akan diri yang baik, punya pengenalan akan sesama yang